Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir barat Sumatera, hiduplah seorang ibu yang penuh kasih dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir pantai. Hidup damai, meski dalam kesederhanaan. Ibu Malin yang meski sudah tua dan rapuh, selalu bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. Sementara Malin dengan semangat mudanya, membantu para nelayan di desa. Setiap pagi, desa itu diselimuti dengan suara gemerisik dedaunan dan duburan ombak yang menghantam karang. Anak-anak berlarian di pantai, sementara para nelayan menyiapkan perahu mereka untuk berlayar. Di antara mereka, Malin kecil ikut membantu menarik jaring-jaring besar ke pantai. "Aku ingin menjadi pelaut hebat suatu hari nanti. Aku ingin melihat dunia luar dan membawa pulang kekayaan untuk ibu," kata Malin. Dengan senyum lembut, sang ibu hanya bisa mengangguk. Dia tahu bahwa hati Malin penuh impian besar yang tidak bisa dikekang oleh batasan desa kecil ini. Tahun demi tahun berlalu, Malin tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cekatan. Suatu hari, dia memberanikan diri untuk meminta izin pada ibunya untuk pergi berlayar. Hati sang ibu bimbang, namun dia tahu bahwa ini adalah impian Malin sejak kecil. "Bu, izinkan aku pergi berlayar. Aku akan pulang membawa kekayaan dan membuatmu bangga," kata Malin. "Pergilah, nak. Tapi jangan pernah lupakan desa ini, dan jangan lupakan ibu," kata ibu. Dengan air mata yang mengalir di pipi, sang ibu melepas kepergian putranya. Malin pun naik ke atas kapal besar yang berlabuh di tepi pantai, meninggalkan desa yang telah membesarkannya. Bertahun-tahun berlalu, Malin berhasil mencapai impiannya. Di sebuah kota pelabuhan yang megah, dia menjadi saudagar yang kaya raya. Perdagangannya berkembang pesat, dan namanya dikenal di seluruh pelosok negeri. Dia menikahi seorang wanita bangsawan yang cantik dan hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, di tengah gemerlap kehidupannya, Malin mulai melupakan asal-usulnya. Dia tak pernah kembali ke desanya, tak pernah teringat pada ibunya yang menunggunya di tepi pantai setiap hari. Suatu hari, Malin memutuskan untuk berlayar ke daerah asalnya. Kapal besarnya berlabuh di desa kecil di tempat yang ia dulu tinggal. Para penduduk terkejut melihat kemegahan kapal itu, dan sosok pria kaya yang turun dari kapal bersama istri dan rombongannya. Mereka tidak mengenali Malin, namun kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Mendengar kabar bahwa anaknya pulang, ibu Malin yang kini semakin tua dan renta, segera berlari ke pantai. Hatinya dipenuhi harapan bisa memeluk putranya kembali. Dengan langkah tertatih, sang ibu mendekati Malin yang berdiri dengan pakaian mewah dan postur angkuh. Dia memanggil dengan suara serak, air mata mengalir di pipinya. "Malin, ini ibu. Nak, kau sudah kembali," kata ibu. Malin menatap wanita tua itu dengan dingin. Mata ibunya yang redup tak lagi ia kenali. Sambil menarik tangan istrinya, Malin mundur perlahan. "Aku tidak mengenalmu, wanita tua. Jangan sentuh aku. Aku bukan anakmu," kata Malin. Para penduduk terkejut mendengar perkataan Malin. Mereka berbisik-bisik, tak percaya bahwa pemuda yang dulu tinggal di desa ini telah berubah begitu drastis. Sang ibu terduduk lemas di pasir pantai. Dia tak pernah membayangkan bahwa anaknya sendiri akan menolaknya. Dengan suara yang dipenuhi amarah dan kekecewaan, ia mengangkat tangannya ke langit. "Jika kau benar-benar anakku, maka aku mengutukmu. Biarlah kau menjadi batu. Biarlah kau selamanya membeku di tempat ini, agar kau belajar menghormati ibumu," kata ibu. Langit yang cerah tiba-tiba berubah kelam. Angin kencang bertiup, dan ombak besar menghantam pantai. Kapal besar Malin terguncang, dan para awak kapal panik saat melihat badai besar datang dari arah laut. Badai besar menghantam pantai dan desa. Ombak yang tinggi menelan kapal besar Malin, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan kayu. Malin dan istrinya terlempar ke pantai. Tubuh mereka dibasahi hujan deras yang turun seketika. "Tidak, ini tidak mungkin. Ini hanya kebetulan. Aku tidak bisa," kata Malin. Tubuh Malin terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan. Mulai dari ujung kakinya, kulitnya berubah menjadi keras dan kasar. Malin berteriak memohon ampun, tapi kutukan sang ibu telah jatuh atas dirinya. Hari berganti malam. Badai pun berlalu. Di tepi pantai, berdirilah sebuah batu besar yang menyerupai sosok pria yang berlutut dan tertunduk. Batu itu tak lain adalah Malin Kundang, yang kini terpenjara dalam tubuhnya sendiri. Penduduk desa menatap batu itu dengan tatapan iba. Mereka tahu bahwa batu tersebut adalah peringatan bagi siapapun yang durhaka pada orang tuanya. Kini, batu Malin Kundang berdiri tegak di tepi pantai, ditemani suara ombak yang terus menerjang. Setiap orang yang melewati desa itu akan melihat batu tersebut dan mendengar cerita tentang Malin Kundang, sang anak yang durhaka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa harta dan kekayaan tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang dan bakti kepada orang tua.